Halo gengs, kita balik lagi di channel YouTube kesayangan kita. Masih dengan gua Budiawan Arif Anggoro, dan kita masih di garasi mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Dan kali ini gua ingin mereview salah satu mobil yang menurut gua nih mobil perang, bukan, tapi ini adalah mobil yang menurut gue mobil legend ya. Ini adalah cikal bakal terbentuknya mobil Daihatsu Terios yang kalian tahu pada saat sekarang ini. Nah, ini mbahnya dulu sebelum ada Terios, ini keluar dulu ya. Itu adalah Daihatsu Taruna. Sebelum gue mau review untuk lebih lanjut, gue mau cerita sedikit ya. Ini adalah mobil dengan tipe transmisi manual ya pastinya ya. Ini adalah tipe atau varian Daihatsu Taruna CSX, atau kalau nggak salah ini adalah F500 ya, dengan transmisi manual. Tapi sebenarnya nih mobil ini diluncurkan pada tahun 1999 ya, sampai 2004 atau 2006 kalau nggak salah. Itu berhenti produksi dan dilanjutkan oleh Daihatsu Terios. Sebenarnya pada tahun ini kebetulan mobil ini tahun 2000 ya. Nah, di tahun 2000 ini ada sebenarnya ada tiga varian ya. Itu kalau nggak salah di CS, varian CS, CL, ECX atau CL. Nah, yang ini CSX ini atau F500 ini yang varian paling tertinggi. Dan semuanya masih transmisi manual ya. Wow. Sebenarnya ada lagi di tahun 2003 kalau nggak salah, itu juga ada mengeluarkan lagi Daihatsu Taruna, tapi dengan Daihatsu Taruna dengan varian yaitu Oxy dengan spek atau fitur lebih bagus ya dibandingkan yang CSX ini. Oke, kita mulai saja. Nah, di bagian depannya kita lihat, di bagian grill depannya ini mengusung 3 bar ya, bukan 3 bar, 3 garis seperti ini ya untuk grill depannya. Dan juga ada seperti ini bumper depan seperti ini seperti body kit ini ke depan nih di bumpernya, jadi kelihatan seperti kokoh banget, kayak kesan mau nyeruduk gitu ya untuk bagian depannya untuk bumpernya. Nah, dan untuk ininya ini sebenarnya kayaknya tambahan ya untuk fog lamp di bawah sini dan juga di bawah situ. Mohon maaf, sebenarnya kondisinya emang kurang bagus untuk fog lamp yang bagian depan itu. Tambahan juga itu nggak ada lampunya, tapi untuk headlampnya ini juga mohon maaf karena sudah berembun, jadi kurang begitu jelas ya. Sebenarnya masih pakai bolam biasa, bolam lampu biasa. Tapi sih overall pada zamannya menurut gue ini waktu itu sempat menjadi primadona ya menurut gue ketika gue masih usia kecil mobil ini. Dan di bagian sampingnya gitu yuk. Nah, kita beralih ke bagian ban, di mana ini bannya gue ngerasa kayak gede banget. Ini udah diganti ya pakai GT radial dengan ukuran ban 235/70. Wah. Nah, tapi untuk ringnya masih R15. Kelihatan banget nih bannya udah diganti sama yang punya, jadi agak lebih tekstur bannya lebih kayak memang sengaja mau dipakai untuk mobil perang. Maksudnya pakai untuk jalan yang nggak cuma halus tapi jalan yang berbatu segala macam seperti itu. Nah, di sini ada emblem Taruna. Mohon maaf, ini udah hilang Tarunanya. Tanya taruh aja, NA-nya hilang, ngeletek. Dan di sini ada sen, lampu sen di sini. Untuk ini, untuk yang tipe Taruna yang CSX atau F500 ini, untuk spionnya juga belum elektrik ya, belum bisa di-retract juga pastinya. Wow. Tadi kita di bagian ban, sekarang pindah agak geser ke samping, di mana ini kuncinya masih menggunakan anak kunci yang biasa ya. Nah, untuk handle-nya juga masih cungkil gitu. Dan di sini gengs, ini ada footstep-nya ya, luar biasa. Jadi kalian nggak perlu takut kalau ketinggian, bisa menginjak footstep untuk ketika kalian mau naik ke atas. Tapi di sini keras juga ya,
ini di sini gue kirain bakal ada side skirtnya, dimana kalau yang di tipe atau varian yang Taruna Oxy itu dagingnya itu ada tambahan daging di sini. Kalau ini nggak ada ya. Jadi emang teksturnya seperti ini untuk desainnya, modelnya. Wow. Dan di sini ada seperti garis sampai ke belakang, dari ujung depan sampai belakang untuk desainnya. Wow, luar biasa. Yuk kita pindah ke bagian belakang. Nah di sini lampunya tegas banget ya, untuk lampu rem, lampu mundurnya gede banget, lurus memanjang. Nah di sini ada dagingnya juga kan, body kitnya nih gede banget. Nah, wow. Tapi di sini untuk lampu seinnya ini, lampu seinnya di sini, dan lampu mundur ada sedikit lampu fog lamp kali ya ini ya, di bagian belakang. Nah ini kasnya nih, kasnya dari Toyota Taruna, di mana masih mengusung desain konde di belakang. Jadi ban serepnya nggak ada di bawah atau di dalam bagasi, tapi ada di belakang untuk ban serepnya. Jadi itu emang dari dulu kasnya yang paling gue ingat banget ketika gue kecil mengenai Taruna. Ini luar biasa. Nah di sini juga nggak ada wipernya ya. Di sini nggak ada wipernya, nggak ada defogger, tapi ada stop lamp di atas. Sudah ada spoiler atas. Cukup menurut gue sih untuk mobil tahun 2000 ini sudah garang ya. Sudah memberikan kesan yang garang dan tangguh dan kokoh sih menurut gue ya pribadi. Dan di bagian bagasi ini kita lihat bahwa kasnya yang bener gue ingat dari kecil tuh, di bagian pembuka atau pintunya ini nggak cuma bisa dibuka dari depan ya, tapi bisa dibuka dari belakang juga. Karena di sini udah ada panelnya, ada hand gripnya di sini, dan juga ada buka pengunci pintunya dan pembuka pintu dari dalam, dari ruang bagian row ketiga ini juga ada pengunci, bisa dikunci dari dalam. Nah tapi di yang Taruna CSX atau F500 ini untuk row ketiga itu kursinya nggak seperti kursi pada low MPV pada umumnya, tapi kalau yang di sini di CSX ini masih untuk kursinya seperti ini, gengs, kayak kecil banget, kayak kursi angkot ya. Tapi sih yang jelas untuk bagian yang ketiga atau row ketiga ini menurut gue sih emang nggak cocok untuk di tempat duduk. Kalau untuk didudukin oleh orang dewasa menurut gue nggak cocok ya, lebih cocok untuk didudukin anak kecil ya, anak kecil banget, karena ini kursinya cuma segini doang. Dan juga ada headrestnya di sini. Ini bukan headrest ya, tapi sandaran punggung ya. Kalau kita bilang, di sini ada kaca kecil. Ada di atas ini ada ininya juga, lampu baca. Wow, nggak ada ini ya. Di sini nggak ada cup holder di belakang. Oke. Yuk. Nah, gengs, di bagian tengah di row kedua ini sebenarnya kesan pertama untuk joknya ini udah dilapisin ya, joknya udah diganti, di cover, dan ada lampu baca di sini. Untuk sudut kemiringan sudah bisa di-adjust di sini. Tuh, bisa di-adjust. Ya, kita lihat itu bisa di-adjust. Jadi menambah kenyamanan ketika kalian berada di bagian atau row kedua ini. Tapi yang ini untuk headrestnya nggak ada headrest yang seperti bisa di-adjust ya. Ini headrestnya kok kecil, tapi ya nggak bisa dikatakan headrest juga sih menurut gue sih. Bahaya kayaknya. Menurut gue sih agak terlalu ini ya, kurang nyaman kalau untuk bagian, karena nggak ada headrestnya menurut gue. Nah tapi ini komposisinya bisa dilipat ya, untuk bisa di reclining kalau kalian pengen tes. Nih gue tes, bisa dilipat kalau kalian butuh space lebih. Nah bisa dilipat ya, kalau bisa di reclining sampai maju. Jadi ya ini kalau di sini minusnya menurut gue sih nggak ada headrestnya, jadi kurang begitu enak ya. Untuk headroom gue mungkin sekitar 9 jari masih bisa nih, 9 jari. 9 jari. Dan untuk bawah bagian yang legroomnya ini sama 9 jari sama juga. Enak. Ini atapnya warnanya hitam ya, abu-abu gitu ya. Jadi untuk desain interiornya, untuk warna interiornya tuh serba abu-abu ya, terbukti dengan trimnya ini. Door trimnya pun juga masih menggunakan plastik warna abu-abu. Penguncinya juga belum elektrik. Untuk power ini kalian cuma kuncinya masih kunci zaman dulu, bukanya juga masih dicongkel dari dalam.
Nah, ini untuk udah seret geng. Jadi untuk ini untuk kaca, untuk membuka kacanya belum menggunakan power window ya, tapi window by power. Jadi kalian mesti ngongkel. Kayak ketika kalau kalian suka naik mobil taksi ya, masih pakai ongkel, diengkol bukan diongkel, diengkol. Nah di sini ada ruang penyimpanan kecil di sini. Ya buat naruh-naruh inilah. Sama di sini kayak seperti ada. Wah, gue nggak tahu ya ini apakah speaker di bawah sini atau bukan. Tapi yang jelas sih overall sih kalau di bagian kedua sih untuk legroom, headroom sih sebenarnya lega ya. Cuma masalah kenyamanan ketika duduk aja karena nggak menurut gue nggak ada headrestnya, jadi agak kurang nyaman sih menurut gue. Tapi untuk ininya sih enak, pijakannya ini, pijakan alas, pijakan kakinya. Nah kita lihat di bagian depannya. Oke guys, gue di bagian pengemudi, di mana yang pertama joknya sebenarnya enak ya, empuk ya. Ini mungkin udah dirubah sama yang punya, yang pempunyanya atau pemakainya. Menurut gue sih enak sih, empuk. Cuma bisa di sliding ya, sliding sama reclining aja, belum bisa di adjust naik turunnya. Tapi yang jelas sih enak. Untuk bagian headroom gue juga menurut gue sih 10 jarian ya. Lega banget tuh bagian atas. Nah, untuk bagian ini sun visornya nggak ada kacanya ya. Di sini udah ada lampu baca. Untuk trimnya sama dengan bagian yang keseluruhan di bagian belakang roda 2 dan ketiga, di mana door trimnya nih. Ini abu-abu ya. Warnanya abu-abu, emang khasnya. Di sini juga dashboardnya pun abu-abu, semua menggunakan material yang masih plastik, semua masih ngongkel juga untuk ininya. Untuk power window-nya, window by powernya. Untuk pembuka kacanya itu masih ngengkol. Untuk spion juga belum elektrik, jadi masih manual ya. Jangankan manual, moderate, jangankan retract, elektrik aja belum, tapi masih manual. Dan sini nggak di bawahnya juga nggak ada cup holder. Mobil ini minim cup holder ya gengs. Gue tidak dari tadi gue nggak menemukan cup holder pun satu pun, nggak ada cup holder. Hanya ruang penyimpanan kecil. Di sini juga buat menaruh uang receh ya. Di sini juga ada. Gue nggak tahu fungsinya apa nih kalau yang di bagian bawah blower AC ini. Nah, di sini ada sound speaker. Mungkin di belakang juga ada speaker ya. Tapi mungkin ditaruh jok bagian belakang tuh ada ampli di situ ya. Tapi yang jelas sih speakernya yang baru gue lihat yang bagian depan itu ada 2 di sini. Di bagian depan aja. Nah, untuk bagian ruang penyimpanannya ini ada glove box 1 di sini. Glove boxnya juga kecil menurut gue, dan ada ruang penyimpanan kecil di sini. Ruang penyimpanan kecil di bagian ini. Karena mobil ini menggunakan transmisi manual, ini hanya 5 percepatan ya. Dan ada ruang penyimpanan kecil di sini. Ada cigaret letter di sini 1. Dan ada ruang penyimpanan sendiri kayak seperti asbak di sini 1 ruang asbak. Ada penyimpanan kecil lagi di bawah speaker. Ini mungkin buat naruh receh juga bisa. Nah, coba kita tes ya. Suaranya untuk sekelas tahun atau untuk tahun 2000 menurut gua untuk suaranya ya agak cukup, masih bagus lah, masih lumayan halus lah ya. Nah, di sini gua nggak ngerti nih. Ini kayaknya udah diganti nih untuk tombol AC-nya nih. Tombol AC-nya sepertinya ini udah diganti ya, atau memang aslinya gua nggak tahu ini. Kalau nih meskipun masih sama-sama puter kayak kompor gas ya, putaran kompor gas. Nah, untuk audio masih single DIN, hanya cuma bisa radio aja. Tapi udah ada colokan audio ini ya, USB di sini ya. Untuk CD-nya nggak bisa CD. Wow, minim. Tapi sih yang jelas sih untuk tahun 2000 menurut gue mobil ini udah menjadi, dulu tuh udah orang tahu banget ya Daihatsu Taruna ini. Bukti gue aja waktu masih kecil aja tahu mobil ini. Nah, untuk bagian AC-nya ini 4 AC, blower AC di sini ya. Tapi nggak bisa ditutup ya, cuma bisa ngebuka semua. Nah, di dashboardnya ini ada kayak ruangan kecil, ruangan penyimpanan, kan bisa menyimpan, naruh apa misalkan HP atau segala macam, masih bisa nih mungkin dikasih kayak busa taruh di sini, jadi kalau kalian naruh itu biar nggak jatuh. Mantap.
Oh ya, tadi untuk lampu baca berarti ada 2 ya di mobil ini ya, ada 2 lampu baca. Dan untuk lampu hazardnya kalian, kalau biasa lampu hazard kita di dashboard sini ya, tapi kalau ini di atas setir, jadi di bagian dalam setir ya. Kalau untuk kita mencet lampu hazard, kalau mau nyalain lampu hazard mesti sambil nyetir tek di sini. Cuma gua nggak tahu ya apakah ini khasnya zaman dulu, mungkin uniknya seperti ini. Tapi kalau gue sih nggak kebiasa, karena biasa udah kita yang gue tahu mobil-mobil pada umumnya ada di sini dashboard untuk kalau kalian pengen nyalain lampu hazard, pencetnya di dashboard sini ya. Kalau ini unik nih desainnya sini. Kalau untuk pengaturan lampu ya nggak ada intermittennya ya, cuma off, low, high, intermediate seperti itu doang. Ini juga sama untuk lampu headlampnya, juga lampu dekat, lampu jauh, itu aja. Nah, untuk setirnya, ini setirnya palang 4 gini ya, bentuknya khas banget. Ini seperti kayak karet ya ininya ya. Soalnya empuk banget, kayak empuk karet ininya bahannya. Wow. Tapi yang jelas sih kalau gue naik mobil ini agak ambles ya. Maksudnya gue posisi duduk gue agak ambles. Gue terbantu tinggi gue 180 mungkin ya. Jadi jarak pandang gue tuh agak cukup kelihatan dengan jelas ya. Meskipun memang ini kacanya kecil ya. Menurut gue kacanya cukup kecil sih untuk kacanya. Ya kalau gue agak bisa tinggi segini lagi, mungkin jarak pandang gue enak ya. Lebih enak maksudnya. Kalau bisa di-adjust untuk bagian jok. Overall sih luar biasa untuk mobil ini ya. Nah, dan kita ke bagian ini nih, odometer nih. Ini di odometernya pasti yang pertama nggak ada MID ya. Nah, ini hanya ada temperatur atau suhu. Ini semua masih pakai analog, pakai jarum semua. Ada fuel gauge, ada odometer, RPM, udah. Odometernya berapa, kecepatan rata-rata berapa, kecepatan maksimal kilometer per hoursnya berapa, itu aja. Well, belum ada kalian pengaturan gitu, konsumsi bahan bakar segala macam belum ada di sini. Ya, luar biasa. Kalau setahu gue kalau yang di Oxy ya, yang Taruna Oxy, yang tipe Alphanya Oxy itu di sini udah ada double blowernya. Kalau ini belum ada ya. Ya maklum lah, ini tahun 2000. Kalau Oxy kan setahu gue tahun 2003, mungkin udah minor change-nya udah lebih baik ya. Nah, untuk handbrake-nya masih biasa. Ini nggak ada armrest. Tapi sih menurut gue sih untuk tahun 2000 sih oke nih, oke banget. Dan di mobil ini masih menggunakan mesin dengan cc 1600 cc. Masih menggunakan karburator injeksi, jadi untuk kapasitas atau konsumsi bahan bakarnya mungkin agak lebih boros ya. Mungkin menurut gue sih, kalau gue baca jadi artikel, di bawah konsumsi bahan bakar di bawah 10 km per liter ya, di bawah itu. Karena juga masih pakai karburator ya. Tapi ini dengan kode mesin HDC, kode mesin HDC, di mana untuk tenaga maksimal 94 horsepower dan 127 Nm ya untuk torsi maksimalnya. Wow. Masih menggunakan transmisi manual 5 percepatan dan menggunakan penggerak roda belakang. Gitu. Oke? Oke, gengs, kita ke bagian kesimpulan, bagian terakhir di mana gue udah first impression review gue mengenai mobil Taruna, Daihatsu Taruna 1600 cc tahun 2000 ini. Menurut gua kelebihannya adalah ground clearance-nya tinggi, cukup tinggi. Desain bodinya agak ramping, tapi jangan salah, walaupun ramping, kita lihat dari bentuk atau desain bodinya pun kokoh banget, tangguh ya. Apalagi bagian depannya, bagian depannya atau grill depan dan bumper depan itu kayak mau nyeruduk gitu. Kayak tegas gitu loh. Kalau pada zamannya tahun 2000 ini menurut gua dengan struktur atau desain mobil, body dari depan sampai belakang, menurut gue udah jos banget. Dengan body kitnya juga dari depan sampai belakang ya. Jadi udah ada ininya lagi, footstep lagi, body kit footstep. Wah, mantep. Makin kelihatan kayaknya nih
keren dan kuat gitu pada zamannya. Wow. Perawatannya pun mudah, harga secondnya juga mungkin kan masih bisa cari ya. Harga second mungkin di bawah 70 juta ya. Nah, perawatannya tadi mudah dan juga variannya banyak. Kalau kalian mau cari mobil Taruna ini juga bisa ada pilihannya banyak gitu. Cuma carinya aja nanti masih ada yang jual nggak. Tapi setahu gue kalau kalian cari di online masih ada aja yang jual. Nah, kekurangannya karena ini ground clearance-nya tinggi. Kalau gue kata teman-teman gue yang pernah nyoba mobil ini ya, ini sedikit agak limbung. Terus tenaganya boyo ya. Tadi juga tenaganya juga sempat mobil ini gue coba tes sebentar. Itu gasnya dalam banget, udah karena manual juga sebenarnya transmisinya, koplingnya agak nggak dalam. Pas digas, gasnya ternyata dalam banget dan nggak jalan-jalan. Memang nggak harus butuh ditekan banget gitu, jadi injek banget untuk gasnya. Jadi emang agak boyo, ya mungkin bener juga gitu. Nah itu untuk setirnya juga agak berat sih menurut gue tadi. Tapi sih ya menurut gue itu. Oh iya, sama satu lagi ya gengs, dimana karena mobil ini konsumsi bahan bakarnya ya menurut gue sih ya, kalau menurut gue pribadi agak boros karena di bawah 10 km ya per liter untuk konsumsi bahan bakar. Karena mobil ini masih menggunakan karburator ya, belum EV atau injection. Jadi ya mungkin agak lebih boros dibandingkan yang udah menggunakan injeksi. Oke? Oke, kalau begitu gengs, kita tutup ya video ini. Nah, bagi teman-teman kalau suka dengan video gue ini, tolong bantu dan support video ini atau channel YouTube gue ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau boleh nih ya, gue minta tolong komen di bawah ini kalau misalkan dari teman-teman kebetulan punya mobil Taruna ini juga, gimana perawatannya atau problemnya apa aja yang sering terjadi. Jadi biar kita sama-sama mendapatkan ilmu. Jadi kalau teman-teman ada yang belum tahu kan bisa dapat info atau edukasi. Itu menurut gue sangat bermanfaat sekali bagi gue sendiri maupun orang atau teman-teman lain yang nonton yang mungkin belum tahu dengan mobil Taruna ini seperti apa. Oke? Kita tutup dan sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap tongkrongin terus Garasi Mobil, serunya mobil di garasi rumah, dan sampai jumpa.